Sifat koligatif larutan. Suatu senyawa gula dengan rumus empiris CH2O sebanyak 75 gram larut dalam 500 gram air memiliki titik didih 100,52 derajat Celcius. Jika nilai Kb air adalah 0,52, maka senyawa gula yang memenuhi adalah. Oke, di sini banyak sekali data yang ditampilkan. Karena ditanya senyawa yang memenuhi, maka di sini kita fokus untuk mencari MR. Pertama, diketahui titik didihnya 100,52. Berarti kenaikan titik didihnya adalah 0,52. Selanjutnya, karena di sini senyawa gula, maka dia non elektrolit. Jadi untuk nilai faktor Van Hoff-nya adalah 1, atau boleh saja di rumusnya I-nya tidak usah diikutkan. Terus selanjutnya di sini 72 gram. Nah, ini massa untuk zat terlarutnya atau massa gulanya. Untuk massa pelarut atau massa airnya di situ diberikan 500 gram. Diketahui Kb-nya senilai 0,52. Oke, di sini semua data yang digunakan untuk mencari MR sudah ada. Maka tinggal kita hitung saja. Delta TB sama dengan massa dari zat yang terlarut dibagi dengan MR-nya dikali 1000 per massa pelarut dikali dengan Kb dikali dengan I. 0,52 sama dengan 75 per MR dikali 1000 per 500 dikali 0,52 dikali 1. Nah, di sini bisa kita coret. Ini kita dapat 2, berarti di sini MR-nya adalah 150. Nah, MR ini adalah total dari nilai rumus molekul. Nah, sekarang kita mainkan rumus empiris dan rumus molekulnya. Diketahui suatu rumus molekul ini sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Rumus empirisnya 150, rumus molekulnya 150. Rumus empirisnya adalah 30 kali N. Nah, 30 didapatkan dari total ARC ditambah H ditambah O, dapat 30. Nah, di sini N-nya kita dapat 5. Karena N-nya 5, maka rumus yang memenuhi adalah C5H10O5. Nah, di sini karena rantai karbonnya 5, maka gulanya termasuk pentosa. Oke, selanjutnya soal mengenai sel volta. Diketahui data potensial reduksi. Nah, kalau data potensial reduksi ini pasti semuanya dalam reaksi reduksi. Ciri-ciri reaksi reduksi adalah elektronnya berada di ruas kiri. Nah, jadi data potensial reduksi ini kegunaannya adalah untuk menentukan siapa yang paling reduksi. Pertanyaan dari soal ini adalah sel volta yang memiliki potensial sel terbesar. Nah, potensial sel terbesar ini bisa didapatkan dari nilai potensial reduksi yang terbesar dipasangkan dengan potensial reduksi yang terkecil. Nah, jadi yang besar dan terkecil. Nah, yang besar dia harus mengalami reduksi sesuai dengan deret volta. Nah, yang kecil harus mengalami oksidasi. Nah, di sini option jawabannya dia ditampilkan dalam notasi sel. Notasi sel itu adalah anoda dulu yang ditampilkan. Anoda dulu baru katoda. Nah, anoda itu oksidasi, katodanya reduksi. Nah, jadi di sini kita cari aja yang AU13 menjadi AU di posisi kanan. Nah, berarti ada 2 nih. Ada C sama D. Karena yang paling kecil ini CA, maka jawabannya adalah cantik. Oke, selanjutnya soal mengenai ikatan kimia. Diketahui unsur 19X dapat membentuk suatu ion. Jadi kita belum tahu ionnya positif atau negatif.
Jika ion X ini direaksikan dengan ion fosfat, maka senyawa yang dapat terbentuk adalah, nah di sini kuncinya kita harus tahu ion fosfat ini adalah PO4 yang bermuatan 3-. Nah, kita cari X ini saat menjadi ion dia seperti apa, didapatkan dari konfigurasi. Nah, di sini konfigurasinya 2881. Totalnya 19 elektron ya. Nah, untuk mengetahui dia melepas elektron atau menangkap elektron itu adalah arahnya kemana dia untuk stabil. Nah, stabil itu harus 8 elektron valensinya. Nah, di sini terakhirnya kan 1. Agar stabil dia harus menjadi 8. Maka dia melepaskan 1 elektronnya. Nah, jadi X ini melepaskan 1 elektron. Nah, saat X melepaskan 1 elektron, maka dia akan menjadi ion positif, yaitu X+. Nah, senyawa yang akan terbentuk dari X+ ditambah PO4 3- adalah, nah, jadi gampang ya. Ingat, caranya adalah kita mentotal pangkatnya ini agar menjadi negatif. Agar menjadi 0. Nah, di sini ada positif 1 dikurangi -3, maka agar hasilnya 0, X-nya ini harus sebanyak 3, biar 3 dikurangi 3, nanti hasilnya 0. Maka senyawa yang terbentuk adalah X3PO4. Selanjutnya kita masuk ke soal stoikiometri. Sebanyak 100 ml LiOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml asam sulfat 0,1 molar dengan reaksi sebagai berikut. Pernyataan berikut yang benar setelah reaksi berlangsung adalah, karena di sini di opsinya menanyakan sisa ataupun hasil, maka kita harus masuk ke dalam reaksi pembatas. Nah, di sini kita harus memastikan reaksinya itu sudah setara atau belum. Kalau kita lihat reaksinya belum setara, kenapa? Karena Li di ruas kiri itu masih 1, sedangkan di ruas kanannya itu ada 2. Maka kita setarakan. Reaksi setaranya adalah 2 LiOH ditambah H2SO4 menjadi LiSO4 plus 2H2O. Kita masuk ke dalam reaksi pembatas. Mula-mula reaksi sisa atau setelah reaksi. Nah, mula-mula kita cari molnya masing-masing. LiOH 0,1 molar 100 mili, berarti molar kali volume ya untuk mencari molnya. Maka didapatkan 10 milimol LiOH mula-mula. Untuk H2SO4 nya volume dan molarnya sama, berarti molnya juga sama ya, yaitu 10 milimol. Nah, mula-mula ini produk nggak ada. Nah, untuk menentukan reaksi pembatasnya itu adalah kita pilih siapa yang habis tanpa menyebabkan yang lain negatif. Nah, di sini kita coba habiskan LiOH. Di sini 10, di sini 5, berarti di sini 5, di sini 10. Maka setelah bereaksi sisa 5 milimol H2SO4, 5 milimol Li2SO4 dan 10 milimol H2O. Maka jawaban yang paling tepat adalah menyisakan 5 milimol H2SO4. Maka jawabannya cantik. Untuk soal selanjutnya, konsentrasi Li2SO4 yang dihasilkan. Konsentrasi itu molar dibagi volume. Pertama kita cari volume campurannya terlebih dahulu. Nah, volume campurannya adalah 100 ml dari LiOH ditambah 100 ml dari H2SO4, maka mendapatkan 200 ml. Ini adalah volume campurannya. Maka molaritas dari Li2SO4 adalah 5 milimol dibagi dengan 200 ml. Nah, maka kita dapat 2,5 dikali 10 pangkat min 2 molar ya, atau 0,025. Maka jawabannya cantik.